Di video kali ini saya akan membahas siapa itu Wakuna di anime Made in Abyss dan mengapa dia belum muncul sampai video ini dibuat. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, jadi setelah sekian lama saya hiatus, saya memutuskan untuk membahas Made in Abyss lagi. Karena ini adalah pembahasan yang paling banyak ditonton oleh kalian semua dan memang belum semuanya sempat dibahas. Karena masih banyak misteri yang bisa kita kupas sampai tuntas, karena memang manganya belum berakhir. Jadi untuk kalian yang mungkin masih baru tahu Made in Abyss, intinya ini adalah anime yang mengisahkan ada lubang misterius yang kedalamannya tidak diketahui. Ekosistem di dalamnya sangat unik dan tidak pernah ditemukan di tempat lain, seolah-olah Abyss adalah dunia tersendiri. Setelah ditemukan, manusia berlomba-lomba menjelajah tempat misterius tersebut untuk memuaskan keinginannya, entah mempelajari flora dan fauna di situ, mendapatkan artefak bernilai tinggi, maupun mengungkap misteri yang belum terpecahkan. Seperti misalnya siapa pencipta Abyss, atau sejauh mana lapisan Abyss ini ada. Nah, para manusia yang menjelajahi Abyss ini disebut Delver. Ada beberapa tingkatan Delver, dan yang paling kuat adalah Delver Peluit Putih atau White Whistle Delver. Singkat cerita, ada 6 Delver Peluit Putih yang diketahui dalam cerita ini, yaitu Ozen, Bondrut, Liza, Serajo, Riko, dan Wakuna. Sampai chapter Made in Abyss terbaru sejak video ini dibuat, yaitu chapter 71, kita akhirnya mengetahui latar belakang dan kemampuan serta sifat dari Ozen, Bondrut, Liza, Serajo, dan Riko. Tapi untuk Wakuna masih misteri sampai sekarang. Tidak ada satupun chapter yang sudah memperlihatkan bagaimana bentuk Wakuna dan kemampuan dia di seri Made in Abyss. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa penulis Made in Abyss belum memperlihatkan Wakuna kepada kita semua? Informasi yang kita ketahui, Wakuna ini adalah Delver Peluit Putih yang usianya cukup tua, berdasarkan perkataan dari Bondrut. Kemudian, Bondrut juga mengatakan kalau Wakuna melakukan last dive-nya ke lapisan ke-6 memakai reliknya sendiri dan tidak menggunakan altar seperti para teman-teman Delver Peluit Putih lainnya. Oh ya, bagi kalian yang baru di sini, last dive adalah momen di mana seorang Delver memutuskan untuk turun ke dalam api selamanya tanpa naik ke permukaan lagi. Alasannya karena mulai lapisan ke-6 hingga seterusnya, jika mencoba naik, maka akan mati karena kutukan abis. Sejauh ini kita hanya diberikan siluet penampilan Wakuna yang menampilkan dia adalah Delver dengan wajah yang tertutupi oleh topi dan memakai semacam kacamata. Namun wajahnya tidak terlihat sama sekali dan hanya matanya saja yang nampak dari balik bayangan. Wakuna ini disebut Sovereign of Guidance alias Tuan Pemandu dan tidak seperti Peluit Putih lainnya, dia tidak menggunakan altar atau lift yang ada di perbatasan lapisan ke-5 dan ke-6 dan memilih menggunakan reliknya untuk menyerbu lapisan ke-6 seorang diri. Hal ini disampaikan Bondrut sebagai sesama Delver Peluit Putih. Lalu untuk kemampuan Wakuna sendiri belum diketahui secara pasti, tapi karena dia salah satu Delver Peluit Putih, maka dia termasuk salah satu Delver terkuat dan sangat mahir dalam menjelajahi Abyss. Karena dia menginvasi lapisan ke-6 dengan relik pribadinya tanpa menggunakan lift, maka ada dua teori. Yang pertama, Wakuna ini mempunyai sebuah relik yang mirip dengan Drake, yaitu insinerator yang menghasilkan cahaya dengan panas luar biasa yang mampu menghancurkan batuan tebal dan membunuh makhluk hidup apapun. Atau mungkin teori yang kedua, Wakuna ini terinspirasi dari Nabi Musa, di mana dia mempunyai relik yang bisa memanipulasi air, sehingga membukakan jalan untuknya ketika membelah lautan lapisan ke-5 untuk turun ke lapisan ke-6. Saya sendiri lebih condong pada teori yang kedua ini, karena ketika Nanachi, Rex, dan Riko pergi ke lapisan ke-5, tidak ada bekas kehancuran di batuan lapisan ke-5, sehingga jika Bondrut mengatakan Wakuna menuju lapisan ke-6 tanpa lift, maka satu-satunya langkah yang masuk akal adalah menyelam ke lautan ke lapisan ke-5. Tapi karena di dalam lautan itu banyak sekali monster berbahaya, maka Wakuna membelah lautan tersebut untuk menghindari monster tersebut memakan dirinya. Ada lagi teori ketiga,
yaitu Wakuna mungkin mengetahui jalur ilegal tersembunyi yang terbentuk seperti gua-gua kecil pada lapisan ketiga untuk memasuki lapisan keenam. Jalur ini tidak diketahui oleh delver umum seperti Bone Root dan juga H-Block, sehingga para delver seperti Tepaste dan Gravagli menyusup ke lapisan keenam lewat jalur yang dilewati oleh Wakuna ini. Karena seperti yang kita tahu, informasi adalah hal yang sangat berharga di dunia Metin Abyss, sehingga tidak heran kalau para delver ini cenderung mematai satu sama lain untuk mengungguli saingannya, tak terkecuali Bone Root, Wakuna, maupun delver yang kita anggap baik seperti H-Block. Lalu kapan kita akan bertemu Wakuna di Metin Abyss? Sebenarnya sampai chapter terbaru yaitu chapter 71, belum ada tanda-tanda Wakuna muncul. Bahkan ketika tokoh utama kita yaitu Rico dan timnya sudah sampai lapisan ke-7. Namun sampai chapter 71 kita memahami bahwa sebenarnya entitas yang paling mengetahui tentang Abyss adalah The Priestress. Karena kemampuan dia untuk berkomunikasi langsung dengan inkarnasi Abyss. Dan karena Wakuna ini disebut dengan The Sovereign of Guidance alias pemandu, maka bisa jadi Wakuna ini adalah sang The Priestress itu sendiri. Karena The Priestress ini hanya kode, bukan nama asli. Itulah mengapa Srajo sebagai salah satu peluit putih sangat menginginkan The Priestress ini. Karena rumornya hanya dengan bertemu The Priestress, maka menuju dasar Abyss dalam keadaan masih hidup sangat memungkinkan. Ini menandakan kalau lapisan dalam Abyss sangatlah berbahaya. Awalnya saya merasa teori Wakuna ini sebagai seorang The Priestress itu tidak masuk akal. Karena salah satu pesan dari The Priestress yang sudah sampai ke permukaan Abyss yaitu tentang kutukan lapisan ke-7 sudah berusia 250 tahun. Kalau kita hitung dengan dilatasi waktu yang terjadi dalam Abyss, maka The Priestress sudah ada di dalam Abyss selama puluhan tahun. Dan disinilah saya menduga bahwa Wakuna memiliki salah satu relik yang dilarang untuk dimiliki delver lain, yaitu Deep Sea Lion, yaitu sebuah minuman yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan umurnya hingga bisa hidup sangat lama. Dan Bone Root yang mengetahui fakta ini mengungkapkan secara tersirat bahwa Wakuna usianya sudah cukup tua. Atau kalau Wakuna ini terlalu kebetulan sebagai dalang di balik munculnya The Priestress, maka kita akan mengambil teori lain, yaitu Wakuna dan The Priestress adalah dua individu yang berbeda. Kemungkinan Wakuna ini adalah Delver yang menjadi penjaga gerbang alias The Gatekeeper di lapisan ke-7 yang dikasih tahu Ozen kepada Rico karena Wakuna sendiri titelnya adalah sang pemandu. Kalau dipikir-pikir, kenapa Wakuna ini jadi The Gatekeeper? Mungkin Wakuna memang tidak bisa menyelam api lebih lama lagi karena suatu hal. Jika kita menonton Avengers Infinity War, maka kita bisa ibaratkan kalau Wakuna itu adalah Red Skull yang ada di planet Vormir. Di Avenger, Red Skull dikutuk menjadi penjaga Soulstone karena dia tidak bisa mencintai siapapun dan tidak punya orang untuk dikorbankan. Red Skull yang dikutuk oleh Soulstone jadi tidak bisa meninggalkan Vormir dan dia memutuskan untuk menjadi penjaga dan informan bagi siapapun yang berusaha mendapatkan Soulstone dalam keadaan tubuh fisiknya berubah menjadi arwah gentayangan yang tidak bisa menyakiti siapapun. Balik lagi ke Metin Abyss, mungkin aja di lapisan ke-7 ada semacam gerbang yang menuntut pengorbanan atau punya syarat khusus yang tidak bisa dilakukan Wakuna itu sendiri, sehingga dia menunggu delver lain seperti grup Rico untuk bersama-sama ke dasar Abyss. Saya juga menduga kalau Rico ini saat bertemu Wakuna, bisa jadi Wakuna sudah meninggal atau Wakuna sudah tidak berbentuk manusia lagi. Karena lapisan ke-7 yang begitu ganas terhadap manusia, maka bisa jadi Wakuna memiliki bentuk seperti Narihate yang sama seperti Bone Root di movie ketiga Made in Abyss. Atau teori liar lainnya, Wakuna mungkin sudah mencapai kekuatan robot yang dimiliki oleh Rick, alias Wakuna sudah menjadi Aubade. Kita tidak pernah tahu. Lalu
Karena julukannya sebagai Lord of Guidance, Wakuna ini adalah Delver yang paling ahli dalam navigasi dan eksplorasi abyss, dengan kemampuannya di atas peluit putih lainnya. Mungkin untuk kemampuan bertarungnya, dia tidak seperti Liza yang memang spesialis dalam bertarung. Tapi saya berspekulasi kalau dia tetap mempunyai semacam artefak seperti bor untuk melawan musuh-musuhnya, sekaligus menciptakan terowongan baru untuk membuat jalur aman dari marah bahaya abis. Kacamata yang dia pakai adalah relik untuk melihat kutukan abis, persis seperti kemampuan Nanachi, sehingga Wakuna bisa memilih rute yang paling aman dalam menjelajahi abis. Jadi itu saja semua fakta dan teori Wakuna di Made in Abyss. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat sendiri? Jika iya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.